guys, ketemu lagi di channel aku, Masruka Septi Dinikasari. Ya, di sini aku mau perkenalin diri lagi deh. Yaudah, di sini nama aku Masruka Septi Dinikasari. NIM 19110068. Prodi S1 Farmasi semester 2B, mata kuliah Praktikum Farmasi Fisik, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Ya, selamat menyaksikan ya guys. Dah. Tonton sampai habis ya. Dah. Dah. Nah, guys, sekarang aku membahas tentang stabilitas obat. Sebelum itu, aku mau menjelasin tuh apa tuh stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, dan kemurniannya. Nah, udah tahu kan apa itu stabilitas? Nah, selanjutnya, instabilitas dapat menyebabkan, penyebab-penyebab dari instabilitas itu ada 3 ya guys. Yang pertama, perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi atau bioavailabilitas. Nah, yang kedua, perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. Yang ketiga, yaitu menyebabkan kegagalan produk. Nah, udah mengerti kan apa itu stabilitas dan instabilitas yang penyebab-penyebabnya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama, faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan ini terbagi lagi menjadi 5 ya guys. Yaitu temperatur, yang kedua oksigen, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat cahaya, nah yang terakhir kelembapan ya. Nah, faktor yang kedua yaitu obat atau eksipien di dalam sediaan. Nah, itu terbagi menjadi 2 ya guys, yaitu ukuran partikel obat, nah, dan pH sediaan atau lingkungan. Nah, kita lanjut lagi ke yang ketiga ya. Kontaminasi mikroba. Yang keempat, kontaminasi logam tertinggal. Dan yang kelima, pembersihan dari wadah. Nah, selanjutnya, itu faktor-faktor dari mempengaruhi stabilitas ya. Nah, di sini jenis-jenis studi stabilitas itu terbagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan mikrobiologi. Nah, udah tahu kan sekarang jenis-jenis studi stabilitas. Nah, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Nah, guys, yang selanjutnya yaitu stabilitas fisika. Stabilitas fisika menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpanannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan atau ukuran partikel dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada 3 hal penting karena mempengaruhi atau 3 hal penting yang mempengaruhi ya. Yang pertama, estetika farmaseutik. Yang kedua, keseragaman kandungan obat. Nah, yang ketiga, laju pelepasan obat ya guys. Nah, udah tahu kan stabilitas fisika itu apa? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini implementasi dekomposisi fisika. Itu terbagi menjadi 3 ya guys, yaitu pembentukan polimorf dan hidrat. Nah, yang kedua, hilangnya keseragaman vaporisasi atau sublimasi dan absorpsi obat. Nah, yang ketiga itu adalah hilangnya estetika atau wadah luntur dan
wadah sobek atau pecah dan lain sebagainya ya guys. Nah, kita lanjut lagi ya ke stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti terdapat beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet atau spesifien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Nah, udah tahu kan apa itu stabilitas kimia? Kita lanjut lagi di implementasi dekomposisi kimia. Nah, ini sama juga guys, dia terbagi menjadi 3 juga guys. Yang pertama, hilangnya bahan aktif. Nah, yang kedua, hilangnya permacetial elegan, seperti timbulnya bau tidak enak atau perubahan warna, atau bisa juga problema rasa. Nah, udah tahu kan? Yang selanjutnya, yang ketiga, terbentuknya produk yang toksis. Nah, udah tahu kan implementasi dekomposisi dari kimia itu. Sudah ya. Kita lanjut lagi ya. Nah guys, kita lanjut lagi ke stabilitas mikrobiologi. Nah, stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau stabilitas. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada 4 bagian ya guys. Yang pertama, yaitu obat-obat injeksi. Yang kedua, produk obat mata. Yang ketiga, produk kosmetika. Yang keempat, alat-alat bedah. Nah, itu degradasi atau Nah guys, yang selanjutnya yaitu pengemasan dan stabilitas. Nah, yang pertama yaitu wadah langsung atau kemasan primer, dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk ya guys. Nah, itu dapat kalian lihat sendiri produk-produk yang dalam bentuk wadah langsung ya. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu kaca. Kaca tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan. Yaitu yang pertama ya, aku akan bahas tentang keterbatasan dari kaca tersebut, yaitu permukaannya basah. Yang kedua, ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari air. Nah, yang ketiga yaitu memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi guys. Nah, itu yang keterbatasan pengemasan dalam bentuk kaca. Nah, itu semua dapat kita atasi ya guys. Nah, aku mau bahas yang pertama, menggunakan kaca borsoliket. Nah, yang kedua, menggunakan bulveres. Nah, yang ketiga, menggunakan kaca berwarna. Nah, itu keterbatasan dan cara penanggulan dalam pengemasan dalam bentuk kaca ya. Nah, selanjutnya, ini pengemasan dan stabilitas dalam bentuk plastik. Permasalahan dalam plastik itu ada 4. Yang pertama, migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya. Nah, yang kedua, transfer uap lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi. Nah, yang ketiga, tercucinya kandungan wadah ke obat. Nah, yang keempat, absorpsi obat atau eksipien obat plastik.
Nah, itu dari pengemasan dalam bentuk plastik ya. Yang selanjutnya yaitu pengemasan dalam bentuk logam. Yaitu terbagi ada beberapa ya poin-poinnya. Yang pertama, beberapa tab campuran logam dan aluminium dapat digunakan berbagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Ya, di sini ada pula keterbatasan pengemasan dalam bentuk logam. Nah, keterbatasannya yaitu adalah logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Nah, ada pun cara mengatasinya ya. Nah, cara mengatasinya yaitu menyalut tab dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Udah tahu kan pengemasan dan stabilitas dalam bentuk logam ada kelebihannya, ada cara mengatasinya. Nah, kita lanjut ke pengemasan dalam bentuk karet. Karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Ya, yang selanjutnya, perlakuan awal dari tutup vial karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensi tercuci. Nah, ini lebih efektif daripada yang kita pakai yang kayak kaca, kayak bentuk karet, enggak bentuk karet dan bentuk lainnya ya guys. Nah, kita dalam dalam pengemasannya tuh harus ada juga uji stabilitasnya guys. Nah, itu uji stabilitas itu terbagi menjadi 4, yaitu studi real time. Nah, itu jangkanya dalam 6, 12, 24, dan 36 bulan atau lebih ya guys. Itu bisa dipakainya. Nah, yang kedua yaitu studi dipercepat, yaitu dalam jangka 0, 1, 2, 6 bulan atau lebih. Nah, yang terakhir yaitu uji jangka panjang. Nah, uji jangka panjang tuh dalam bentuk 25 derajat Celcius atau kurang lebih 2 derajat Celcius atau 60% RH kurang lebih 5% per 12 bulan ya guys. Nah, yang terakhir yaitu uji dipercepat dalam bentuk 40 derajat Celcius atau kurang lebih dari 2 derajat Celcius per 75% RH kurang lebih 5% per 6 bulan ya guys. Ini lebih efektif ya guys. Ya, itu yang bisa aku sampaikan dalam materi kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf ya. Oh iya, jika suara aku agak bletot-bletot, aku minta maaf karena aku lagi puasa. Kalau aku ngomongnya cepet-cepet, nanti aku haus terus minum gimana? Kan nggak lucu. Ya udah ya guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Nah, aku juga minta tolong sama kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan aku minta maaf satu lagi, itu ada suara yang nggak enak tuh. Itulah adik aku lagi main. Dadah. Sukses buat semuanya. Semangat buat puasanya juga yang menjalankan. Dadah.